Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut lagi materi kita pada mata kuliah Big Data Analis. Hari ini atau minggu ini adalah kita pertemuan ke-7. Minggu sebelumnya kita pertemuan ke-6. Topik pembahasan kita pada minggu ini adalah kita bahas berkaitan dengan Pandas. Jadi Pandas ini adalah merupakan salah satu library yang ada pada bahasa Python. Jadi kalau kita baca uh, materi pertemuan ke-7 ini Pandas ini jenis library. Sebelumnya kita juga sudah belajar library pada pertemuan sebelumnya, yaitu Skitchler, di mana Skitchler itu merupakan library untuk machine learning. Pandas adalah merupakan juga library untuk menganalisa data, membaca data, menulis dataset, dan menulis data frame, data dalam bentuk table. Jadi Pandas ini di dalam bahasa Python sebagai library dalam menganalisis data, membaca data, menulis data, dan menulis data frame, data dalam bentuk tabel. Jadi ini fungsinya menganalisis data di sini bisa kita misalnya melakukan operasi misalnya mencari data yang paling tinggi, cari data paling rendah, menjumlahkan, membuat data dalam bentuk grafik. Itulah yang disebut dengan penganalisa data. Membaca di sini adalah bisa membaca data yang dibaca dari file yang berbentuk CSV, atau juga membaca data yang diinput langsung di kode programnya. Kemudian juga menulis dataset. Jadi menulis data di sini, data yang ada di kode programnya bisa di-convert ke data dalam bentuk file, misalnya filenya CSV. Dan menulis data frame. Dan artinya di sini menampilkan data dalam bentuk tabel. Jadi Pandas ini itulah fasilitas atau kegunaannya di dalam bahasa Python, yaitu salah satunya menulis data dalam data frame. Artinya data itu ditampilkan atau outputnya itu dalam bentuk tabel, ya. Artinya susunan tabel yang ditampilkan itu jauh lebih rapi daripada menggunakan library yang lain. Jadi itu fungsi library Pandas pada bahasa Python. Agar library Pandas dapat digunakan pada editor Jupyter Notebook, maka diinstal terlebih dahulu Pandas di Anaconda Front atau Google Colab. Tidak perlu diinstal karena library-nya sudah lengkap dengan perintah pip install Pandas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Pandas, maka perlu kita install dulu library-nya. Jadi perintah menginstalnya melalui Anaconda From adalah pip install Pandas. Jadi inilah perintahnya, saya itu di enter, maka nanti kalau sudah terinstall sebelumnya, maka ada perintah seperti ini, requirement already satisfied. Artinya sudah ada. Tapi kalau misalnya belum ada, nanti yang tampil di sini adalah bentuk download. Jadi semua file-file ini download satu persatu. Di mana dulu library tersebut ya sebelumnya memang tidak ada di Anaconda, karena belum ada, makanya kita download melalui perintah pip install Pandas. Contoh yang pertama dalam Pandas adalah seperti ini. Contohnya misalnya import Pandas ASPD. Jadi kalau kita menggunakan library Pandas seperti library sebelumnya, maka harus kita import dengan tulisan Pandas dan divariabelkan sebagai PD. Jadi kita variabelkan sebagai PD. Selanjutnya DT, variabel DT, PD, ini variabel PD ini merupakan variabel Pandas series 10.9.21.33.26.55. Saya itu DT, artinya tampilkan datanya. Jadi pas tampilkan datanya, inilah hasilnya, di mana diurutkan dari 0 sampai 5, dan datanya itu, data series yang ditampilkan adalah 10.9.21.33.26.55. Jadi datanya seperti ini tampilannya, lumayan beraturan ya, lumayan rapi datanya. Jadi output sederhananya seperti inilah dalam editor Jupyter Notebook. Inilah contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
Tadi indeksnya kan 0 sampai 5 ini kan indeksnya otomatis karena tidak ditulis di coding programnya. Kalau kita buat indeksnya juga bisa, kita input langsung di kode programnya, misalnya import pandas ASPD, DTPD series, jadi datanya 10 sampai 55, indeksnya A, B, C, D, E, F. Maka hasilnya adalah seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Jadi listnya itu dimulai dari A sampai F. Baru datanya 10 sampai 55 ya. Tadi di contoh yang pertama ini 0 sampai 5 ini default atau bawaan dari editornya, editor Jupyter Notebook. Selanjutnya contoh yang ketiga, ini contoh yang ketiga kita menggunakan data frame. Tadi hanya data series. Nah, kalau data series biasanya kolomnya tidak terlalu banyak, hanya 2 kolom misalnya rata-rata data yang ditampilkan. Kalau misalnya data series. Tapi kalau misalnya menggunakan data frame, misalnya kita tampilkan datanya dengan banyak kolom, dengan banyak kolom dan banyak data, maka kita menggunakan data frame. Jadi contohnya di sini adalah info pandas ASPD. Jadi data yang ditampilkan adalah MHS mahasiswa, di mana datanya itu dimulai dari MPM-nya 18.11023, itu data pertama, MPM yang kedua 18.11.231, data ketiga 18.11.432. Baru namanya adalah yang pertama Desa Putra, Lola Andini, dan Susi Susanti. Di mana IP-nya atau indeks prestasinya 2,99, 3,78, dan 3,55. Oke, baru di sini dibuat DF PD data frame. Jadi di sini dibuat DT. Jadi DT ini merupakan variabel DF. Dan ini variabel baru yang kita bikin. Ini variabel baru yang kita gunakan. Baru PD ini yang merupakan variabel dari pandan, baru seterusnya data frame. Artinya tampilkan data mahasiswa ini dalam bentuk data frame, maka print DF, maka hasilnya seperti ini. Ini otomatis dimulai dari 012, baru ini MPM-nya, ini nama mahasiswanya, nah IPK. Jadi betul-betul tabelnya itu yang ditampilkan di dalam bentuk table. Jadi benar-benar bentuk table sehingga kode programnya jauh lebih rapih ya. Oke. Oke, jadi ini kita lihat langsung ini kan di apanya? Ini kan di modulnya. Jadi coba kita lihat langsung di tampilan programnya di browser Mozilla ya. Oke, inilah contohnya. Ini contoh yang tadi ya. Ini programnya tadi. Nah, ini yang data frame tadi ya. Kalau kita jalankan seperti ini. Kalau misalnya kita tambah mahasiswanya juga bisa. Misalnya kita tambah 18.22.11.001. Namanya misalnya Eklesia ya. Baru misalnya IPK-nya 3,99 ya. Jadi pada saat kita jalankan maka datanya bertambah. Oke. Ini ada penambahan data. Itu contoh tadi yang menggunakan data frame. Jadi datanya frame ini seperti teori sebelumnya, datanya ditampilkan dalam bentuk table, di mana table tersebut adalah terdiri atas baris dan kolom. Seterusnya, ini tadi contohnya yang menggunakan series. Jadi ada dua di Pandas ini dalam menampilkan data pakai series dan data from. Kalau series biasanya datanya itu hanya 2 kolom saja, indeksnya dan datanya. Kalau misalnya lebih dari situ, gunakanlah data frame. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi misalnya 67, di sini bisa jadi tambah 67 ya. Begitu juga di sini misalnya kita tambahkan 67, maka kita tambahkan juga indeksnya ya. Indeksnya misalnya di sini G ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kalau perintah ini adalah untuk melihat tipe dari program ini. Di jawabannya adalah Pandas, yaitu Pandas Course Series. Jadi menggunakan
variabel library pandas dengan kategori series. Itulah contoh dari contoh pertama sampai contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga. Selanjutnya kita balik ke modulnya, kita masuk ke contoh keempat. Jadi contoh keempat ini kita coba membuat data ini, kita membuat file baru, ya, membuat file baru dengan ekstensi CSV dengan library pandas. Jadi sesuai dengan definisinya, salah satu fungsi pandasnya adalah membuat file, dan bukannya membuat file, sekaligus juga datanya terinput. Jadi yang dicoba di sini adalah ekstensinya CSV. Oke, jadi kode programnya seperti ini. Import panda AS, baru nama mahasiswanya yang mau diinput datanya, yang mau dibuat dalam bentuk file. Nah, ada npm, ada nama npk. Baru perintahnya df pd data frame. Jadi artinya data ini dalam bentuk table, ya. Baru sini df to csf. Jadi to csf itulah perintah untuk menulis file, ya. df to csf. df ini adalah salah satu ekstensi file, ya, salah satu ekstensi file. Di mana nama mahasiswanya itu adalah nama filenya itu adalah mahasiswa.csf. Ya, jadi to csf ini namanya, ini ekstensinya, ya. Baru indeksnya tidak menggunakan indeks dan headernya tidak menggunakan header. Jadi artinya pokoknya buat filenya dan datanya ini saja, tidak ada kepalanya atau headernya dan tidak ada indeks. Selanjutnya di lokasi R mahasiswa CSF. Jadi R ini adalah artinya default. Nanti filenya itu tersimpan di lokasi C user nama komputer kita. Setelah itu di situ filenya. Baru selanjutnya perintahnya ada f pd read csf lokasi. Jadi bacalah lokasinya. Jadi setelah dijalankan program ini, maka terbentuklah sebuah file namanya mahasiswa CSV sama dengan di perintah tadi, dan isi filenya itu adalah ini data yang dari sini, yaitu di mana datanya itu ada 3 baris, karena di sini 3 npm, 3 nama, dan 3 IPK, maka seperti ini dia. Hasilnya di dalam file CSV. Ya. Jadi hasilnya seperti ini, ya. Jadi hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Jadi begitu juga setelah terbentuk filenya dan terbuka filenya ada isinya, maka ada juga perintah untuk membaca isi file tadi. Jadi di Pandas ini bisa kita buat file, bisa juga kita baca file yang kita buat, atau file yang lain juga bisa. Jadi di sini kita buat perintah untuk membaca file CSV dengan library Pandas dengan header default. Artinya headernya itu bawaan, tidak kita atur default atau header dari tabelnya, ya. Jadi perintah untuk membaca file dari file yang ada di lokasi tertentu adalah yaitu dengan perintah import pandas aspd. Baru ini perintahnya lokasi, baca lokasinya R mahasiswa CSV. Jadi R ini lokasi default dari penyimpanan Jupyter Notebook, yaitu di mana di C user, baru nama komputernya di dalam folder tersebut, mahasiswa nama filenya, baru ekstensinya CSF, baru df pd read csf lokasi df. Jadi inilah outputnya, inilah hasilnya. Jadi ini kan datanya yang diperoleh dari tabel yang tadi, ya. Ada juga kalau misalnya menggunakan header, tadi kan di sini dibuatnya tanpa header. Ini menggunakan dengan tanpa header, ini tanpa header. Headernya tadi ini, tapi headernya ini data mahasiswanya. Ini juga dengan tanpa header. Nah, ini tanpa header, jadi dibuatnya headernya itu 012, begitu juga di urutannya 012. Jadi yang bedanya adalah header non, ya. Bagaimana kalau menggunakan header? Ya ini
perintahnya tinggal menambahkan lokasi, names, MPN, nama IPK, maka seperti ini dia hasil MPN, nama IPK. Jadi ini tab datanya ini kan dari file CSF mahasiswa. Jadi di sini tambahkan ini MPM-nya, ini namanya, ini IPK. Jadi seperti teratur data. Oke, jadi kita lihat langsung di kode programnya. Ya kita coba langsung ya. Jadi di contohnya ini ya, ini contohnya ini perintah untuk membaca ya. Ini perintah untuk membaca, ini perintah untuk membaca ya. Nah, ini perintah untuk membuat file tadi ya. Membuat file tadi ini perintahnya import pandas PD lokasi R mahasiswa CFF di cloud CFF lokasi name PK DF. Nah ini untuk mencari nilai tertinggi. Ini cari dulu mana tadi. Perintah untuk membuat file ya. Perintah untuk membuat file. Kita lihat dulu yang lain. Ini kita lihat dulu data mahasiswanya. Oke, ini datanya. Oke. Coba kita tambahkan kode program di sini untuk supaya data ini tersimpan dalam bentuk file CSV ya. Jadi perintahnya adalah sesuai dengan kode programnya itu df titik to CSF ya. Baru kita buat nama filenya R, pasnya devload. Terus seterusnya kita buat nama filenya apa? Oke, kita pakai file mahasiswa. Nama filenya misalnya tadi mahasiswa, kita buatlah MHS ya. MHS CSF ya. Biar agak berbeda. Koma indeksnya tidak ada, false, dan headernya juga tidak ada. Headernya false. Selanjutnya lokasinya, lokasi sama dengan ini, lokasi ini variabel R MHS CSF ya. Lalu df sama dengan pd read CSF lokasi. Jadi perintah untuk membuat filenya dan menyimpan data dalam file hanya ini sebenarnya ya. Oke, coba kita jalankan ini apakah berhasil atau tidak. Cep. Oke, tidak ada error apa-apa ya. Ini coba kita hapus saja karena nggak berpengaruh. Coba kita jalankan. Nah, nggak ada error, berarti kemungkinan filenya berhasil, yang namanya MHS CSF. Oke, coba kita buka filenya apakah memang benar-benar ada atau tidak ya. Oke, kalau di komputer saya letaknya itu di C, baru di user, baru nama komputer saya Ivo dulu. Nah, di dalam inilah kita cari file yang kita buat tadi, namanya file MHS. MHSM. Nah, ini dia MHS. Jadi filenya ini MHS ya. Coba kita tambahkan datanya lagi di programnya. Kita kembali ke programnya, datanya kita tambahkan 4 saja. Misalnya MPM-nya 11.011.001 ya. Nah, udah tadi ya, udah kita tambahkan ya. Udah tadi Ecclesia, ini Ecclesia. Oke. Oke, jadi coba kita kembali ke filenya tadi, ke filenya. Oke, ini filenya mahasiswa CSF ya. Selanjutnya kita buka apakah memang
ada datanya sesuai dengan yang ada di kode programnya, ternyata ini. Ini data sebelumnya, ini data barunya ya, Ecclesia. Jadi artinya perintah to CFF untuk menulis file dalam bahasa Python itu berhasil. Jadi kode programnya tidak terlalu banyak sekali. Ya, itulah salah satu dari kelebihan bahasa Python bahwa kode program itu sangat sederhana. Selanjutnya untuk membaca isi dari file mahasiswa CFF ada banyak perintahnya ya seperti ini. Ya ini kita coba perintahnya. Jadi kita buat filenya MHS. Oke, kita tunggu beberapa saat apakah terbaca MHS tadi. Nah, terbaca ya. Ini ada Ecclesia ya. Jadi datanya jadi 4 baris ya. Begitu juga di sini dengan menggunakan header, tidak menggunakan header. Di sini tadi headernya default ya. Datanya itu sendiri, kalau di sini ada headernya tapi defaultnya. Buat dengan data MHS. Oke, berhasil. Ada penambahan data Ecclesia. Begitu juga di sini dengan headernya adalah npm nama IPK MHS. Oke, ada penambahan data Ecclesia. Dan begitulah seterusnya ya. Jadi itulah percobaan langsung dengan library Pandas. Balik lagi kita ke modulnya. Oke. Jadi perintah-perintah untuk membacanya sudah kita coba langsung di pemrograman Python. Oke, ini kan yang kita coba sebelumnya itu hanya mulai dari menampilkan data dalam bentuk series, data frame, membuat file CFF, membaca file CFF. Nah, jadi coba kita menganalisa. Jadi di sini kita mencoba perintah untuk menganalisa data dengan bahasa Python ya. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah perintah dengan menggunakan mengurutkan ya. Perintah untuk mengurutkan atau mencari nilai maksimal ya. Jadi di sini sama juga info Pandas ASPD lokasi R mahasiswa, DF PD read CFF lokasi names. Jadi bacalah file CFF di mana headernya itu npm nama dan IP. Filter. Jadi filter di sorting. Ini variabel filter ini dt sort values. Jadi perintah untuk sorting itu hanya ini. Hanya ini. Hanya ini. Sort values. Artinya sort values berdasarkan IP. Dan di ascend, artinya urutkan dari yang besar ke yang kecil. Ya. Nah, di sini ascending ya, urutkan dari yang besar ke yang kecil. Seharusnya ke yang besar ke yang kecil ke yang besar ascending ya, misalnya ABC atau 1 2 3. Ascending, tapi di bawahnya false. Berarti kebalikan dari ascending adalah descending, artinya dari yang besar ke yang kecil atau dari JY ke A. Makanya hasilnya di sini yang ditampilkan pertama kali adalah di data kita ini dengan jumlah data 3 tadi, maka yang besar IPK-nya itu adalah 378 ya, 378 ya IPK-nya. Baru filter titik hit. Jadi tampilkan datanya hanya 1. Makanya datanya hanya 1 yang muncul. Karena hanya 1 atau menggunakan perintah yang lain juga. Langsung kalau menggunakan perintah lain langsung aja df IP max. Jadi cari IP maksimal dari data yang telah dibaca. Maka keluar hasilnya 3.78 ya. Kalau kita lihat langsung ke kode programnya, kalau kita coba langsung sini. Nah, ini dia. Nah, ini menggunakan max ya, ini menggunakan max. Menggunakan max di sini coba kita menggunakan file MHS di sini MHS. Menjalankan, maka hasilnya 3.99 ya, karena tadi yang 3 IPK-nya di sini adalah Ecclesia. Bagaimana kalau kita menggunakan perintah filter tadi? Coba kita mencoba perintah filter, yaitu filter sama dengan
df sort of values. Jadi baca berdasarkan IP, baru ascending false. Jadi berarti kalau ascending false berarti descending lah ya. Oke, baru selanjutnya filter. Oke, kalau kita klik apa hasilnya? Ada yang tidak valid di sini, ascending false. Jadi ada di sini masih error. Kita cek dulu. Perintahnya oke, ada yang sini error ya. Kita coba. Oke, masih error. Ascending false ini ada di sini. Oke. Lagi yang belum muncul data frame-nya. Coba hit. Satu. Oke, masih error. Dibuat di sini errornya R mahasiswa CFM. Kasih filter DF sort values for values. Oke, ini coba kecil ya. Oke, baru berhasil. Maka yang besar IPK-nya adalah Ecclesia 3.99. Yang ini. Jadi seperti itu dalam mencari nilai maksimal atau menampilkan data maksimal. Coba kalau misalnya kita nggak pakai, hanya pakai filter aja, apakah hasilnya? Oke, hasilnya seperti ini. Dimulai dari IPK tertinggi hingga ke yang rendah. Jadi kalau pakai hit dia berarti bisa kita buat dua, berarti data yang tampilkan ada dua. Nah, oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita kembali ke silabusnya, ke modul. Kita mencoba menampilkan data berdasarkan IPK. Jadi ada perintahnya seperti ini. Info pandas as PD, baru import matplotlib pilot as plt dan persen matplotlib inline. Jadi ini untuk perintah untuk memanggil library, baru library pandas, begitu juga matplotlib. Matplotlib ini merupakan library dari Skitchler ya, Skitchler ya. Fungsinya adalah untuk grafik ya. Selanjutnya baru ini perintah untuk membaca data. Ini membaca data. Itu perintah untuk membaca data, yaitu masuk contoh membaca file mahasiswa CFF, baru baca berdasarkan nama npm nama IPK. Baru selanjutnya dibuat di sini df ip plot. Jadi dibuat grafiknya itu berdasarkan IP. Selanjutnya match value, cari nilai tertinggi, df IP max, ini mencari nilai maksimal. Di mana max name df nama, df IPK sama dengan df IPK max. Artinya tampilkan nama, di sini logikanya adalah cari dulu nama IPK yang paling tinggi. Jadi IPK yang paling tinggi itu tampilkan juga namanya ya, ini makanya mas name, nama yang paling tinggi. Jadi panggil nama berdasarkan IPK tertinggi ya. Selanjutnya teks. Jadi teks ini yang mau ditampilkan nanti adalah str nama. Jadi nilai yang paling tinggi dan nama yang paling tinggi ya. Baru PLT-nya untuk membentukkan grafiknya yaitu PLT annotate text xy 1 max value untuk max value dan xy text ini maksimal 8.0 ya. Jadi maksimal 8.0. Baru xy coordinates access fresh data berdasarkan data teks koordinatnya offset default. Baru print IP yang paling tinggi dan df tampilkan
IPK yaitu IPK tertinggi. Jadi hasilnya seperti ini. Ini hasilnya ini dia menampilkan IPK tertinggi. Kalau ini dia menampilkan IPK tertinggi sekaligus juga namanya karena di sini max value nilai paling tinggi dan max name nama paling tinggi. Nah, begitu juga kalau ini untuk grafiknya ya untuk grafik. Jadi di contoh sebelumnya kan tiga data. Jadi ini yang IPK 2,9, ini yang IPK 378 atas nama Luna Andi ini, dan ini IPK yang kedua. Di mana data yang kita gunakan itu adalah hanya tiga data. Oke, jadi coba kita dengan 4 data. Jadi ini dia. Oke. Ini programnya. Jadi tadi kita menggunakan file MHS ya. Kita menggunakan file MHS saja. Di mana datanya itu 4 data. Oke. Coba kita load. Apakah ada perubahan grafik? Tunggu beberapa saat. Oke, ada rupanya. Ini bentuknya ya. Karena yang paling tinggi IPK di sini adalah Ecclesia. Nah, Ecclesia. Dan di sini dibuat IPK-nya 3,99 Ecclesia. Jadi ini grafiknya 4 orang mahasiswa, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi seperti ini tampilan dari menganalisa data dengan library Pandas pada bahasa Python. Jadi demikianlah pertemuan kita pada minggu ini, pada pertemuan ke-7 dengan topik library Pandas. Jadi saya berharap program ini Anda coba di rumah, karena ini nanti materi kita itu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini itu adalah bahan UAS. Jadi bahan UAS yang kita gunakan nanti untuk UAS. Jadi saya mohon dan saya meminta kepada Anda semua supaya Anda mencoba semua ini, kalau bisa Anda kembangkan lagi program. Sekian pertemuan kita pada mata kuliah Big Data Analyst. Saya berharap saya dan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sekian pertemuan kita, selamat pagi dan salam sehat.